Halo, kami dari kelompok 1 Manajemen dalam Agribisnis. Di sini, kami akan menjelaskan tentang bentuk badan usaha agribisnis. Di dalam kelompok ini terbagi dari 5 anggota. Jika kalian ingin tahu apa saja bentuk badan usaha agribisnis, kalau begitu langsung saja ke videonya. Jadi jalan deng muka lucu. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke pengertian dari badan usaha. Badan usaha itu apa sih? Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha merupakan suatu usaha yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk memperoleh laba tersebut, badan usaha tidak lepas dari masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. Banyak usaha yang dilakukan perusahaan untuk memelihara serta menumbuhkan loyalitas, tanggung jawab, dan semangat kerja karyawan, antara lain dengan pemberian berbagai macam bentuk balas jasa. Balas jasa bisa merupakan salah satu alat untuk memenuhi salah satu atau beberapa kebutuhan karyawannya. B. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama yaitu badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya. Terbagi dalam 5. Yang pertama yaitu badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha dengan kegiatan menggali, mengambil, atau mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contohnya adalah pertambangan, usaha pembuatan kursi dari rotan, atau pengeboran minyak. Yang kedua yaitu badan usaha agraris, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berhasil guna. Contohnya adalah badan usaha yang berkegiatan di bidang pertanian, perikanan darat, maupun perkebunan. Yang ketiga yaitu badan usaha industri, yaitu badan usaha yang kegiatannya menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Contoh adalah badan usaha penghasil pakaian, badan usaha penghasil mobil, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu badan usaha perdagangan, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya membeli dan menjual kembali barang hasil produksi tanpa mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Contohnya adalah badan usaha yang menjual pakaian, badan usaha yang menjual tas, mal, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contohnya, badan usaha jasa diantaranya adalah badan usaha yang menyelenggarakan jasa transportasi, badan usaha yang menyediakan jasa layanan telekomunikasi. Yang kedua yaitu badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang modalnya berasal dari negara atau pemerintah. Badan usaha ini bergerak untuk melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Modal BUMD berasal dari kekayaan pemerintah daerah dan bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta. Tujuan pendiriannya yaitu untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu badan usaha campuran.
Badan usaha campuran adalah sebagian besar usaha yang dikuasai oleh pemerintah dan sebagian lagi dikuasai oleh swasta. Tidak ada di antara para pihak, baik swasta maupun pemerintah. Kewenangannya dibagi dalam kedua belah pihak. 3. Badan usaha berdasarkan badan hukumnya dibagi menjadi 5, yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pemilik tunggal sehingga pengelolaan tanggung jawab dan resikonya dikuasai pemilik tersebut. Biasanya, perusahaan ini tidak memerlukan modal yang begitu besar. Seluruh keuntungan dan labanya dikuasai oleh pemilik, tetapi untuk pengembangannya sangat bergantung pada kemampuan pemilik. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut dengan suatu bentuk badan hukum. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV, yaitu badan usaha bukan badan hukum yang terdiri dari dua sekutu, yaitu sekutu komplementer dan komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang bertanggung jawab dan dalam bidang operasional perusahaan dan memiliki hak untuk melangsungkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga. Yang keempat, firma. Firma didirikan oleh beberapa pihak dengan menggunakan satu nama untuk kepentingan bersama. Modal firma berasal dari setoran langsung para pihak yang tertuang dalam kesepakatan firma. Yang kelima, koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Fungsi dan peran badan usaha dibagi menjadi 5, yaitu A. Fungsi produksi. Fungsi ini menetapkan barang dan jasa, bagaimana cara menghasilkan, dan bagaimana pekerjaan dibagi dan ditempatkan pada pekerjaan produksi agar sesuai dengan tujuan dan keinginan badan usaha. B. Fungsi pembelanjaan. Fungsi ini berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan, baik likuiditas, soliditas, maupun solvabilitas badan usaha. Di samping itu, fungsi ini juga mengatur keuangan perusahaan, baik di luar maupun ke dalam. Yang ketiga, fungsi pemasaran. Fungsi ini berhubungan dengan masalah marketing produk, yaitu bagaimana cara memperoleh barang, apakah barang dibeli dengan tunai atau kredit, mana yang paling menguntungkan, bagaimana penyimpanan barang yang sudah dihasilkan agar terjamin, serta berhubungan dengan masalah penjualan hasil. D. Fungsi personalia, yaitu fungsi ini mengurus faktor produksi tenaga kerja dengan segala macam permasalahannya, agar mereka secara serentak dapat digerakkan ke arah tercapainya tujuan badan usaha. Yang kelima, fungsi administrasi. Fungsi ini melaksanakan pencatatan terhadap segala hal yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha, sehingga dari catatan-catatan yang dibuatnya itu, setiap saat dapat diketahui segala hak dan kewajiban badan usaha. Baiklah, selanjutnya itu kasus mengenai bentuk-bentuk badan usaha, yaitu di sini yaitu koperasi hak ceri. Koperasi hak ceri merupakan bentuk badan usaha yang didirikan 2 tahun yang lalu untuk menyimpan dan mendinginkan buah ceri milik pengusaha tani anggota. Koperasi sedang mengalami kesulitan untuk menjaga agar buah ceri milik anggota penanaman tetap terpisah. Kebanyakan buah ceri dipanen secara mekanis dengan merebasnya dari pohon. Oleh para pengusaha tani, buah-buahan tersebut ditempatkan di dalam wadah yang terbuat dari jerami dan diantarkan ke pabrik untuk pemprosesan. Semua wadah itu merupakan milik koperasi. Ketika pada pengusaha tani membongkar wadah-wadah tersebut di atas bantalan beton, buah ceri harus didinginkan dengan air dingin yang mengalir sampai siap untuk diproses. Banyak perbedaan mutu di antara muatan buah ceri yang diantar oleh para anggota. Banyak muatan yang tercampur dengan banyak sekali ranting dan daun, sebagian busuk dan lunak, atau mempunyai mutu yang tidak dikehendaki. Ini terjadi pada tahun pertama setelah koperasi memiliki wadah itu. Dewan Koperasi telah memutuskan bahwa pembelian wadah oleh koperasi sangat berguna, sebab para penanaman selalu mengambil wadah orang lain jika miliknya tidak tersedia.
Kebijakan dari Dewan Koperasi dan Manajemen mengharuskan sebuah buah ceri milik pengusaha tani diberi tanda, sehingga setiap pengusaha tani dapat dibayarkan secara terpisah berdasarkan jumlah dan mutu produknya. Prakteknya sebagaimana berlangsung tahun ini adalah bahwa para anggota diharuskan membongkar wadahnya di atas bentaran dan setiap anggota diminta untuk menaruh kartu namanya pada setiap wadah. Masalahnya adalah bahwa kadang-kadang syukur pengusaha tani yang baru yang tidak berpengalaman tidak mau tahu sama sekali, lupa menaruh kartu di dalamnya kartu tertinggal, atau kadang-kadang 2 atau lebih kartu berada dalam satu wadah. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari teman-teman saya. Kesimpulan dari materi ini yang dapat diambil adalah badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba ataupun keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Sekian dari video ini, mudah-mudahan kalian dapat memahami apa saja yang telah kami jelaskan di dalam video ini. Sekian dan terima kasih telah menonton.